Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis lingkungan pemasaran. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Nur Akida dengan NIM 091108092005. Program Studi Agribisnis semester 7, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sedenre Tapang. Adapun materinya yaitu analisis lingkungan pemasaran. Langkah pertama dalam perencanaan strategis adalah mengumpulkan komponen lingkungan yang digunakan untuk merencanakan strategi. Hal ini penting karena semua keputusan dan rencana bergantung pada kualitas analisis. Analisis situasi adalah proses yang berkelanjutan memperbarui data secara berkala dan memberikan informasi penting. Hal ini juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari keputusan tersebut, khususnya pada komponen internal, eksternal, dan strategis. Analisis lingkungan internal. Review sasaran, strategi, dan kinerja saat ini. Tinjauan tersebut membahas kinerja strategi saat ini dalam hal volume, laba, profitabilitas, pangsa pasar, dan faktor relevan lainnya. Dibahas juga kemampuan perusahaan dalam mencapai kesuksesan, kebutuhan strategi baru, dan strategi yang diterapkan. Pertama, ketersediaan sumber daya. Manajer pemasaran akan memeriksa sumber daya organisasi yang dapat digunakan untuk pemasaran. Tabel 21 menunjukkan perubahan yang akan terjadi pada sumber daya yang masa mendatang, dan manajer pemasaran harus mempertimbangkan strategi apa yang akan digunakan untuk mengkompensasi penurunan tersebut. Tabel 2.2 menganalisis lingkungan internal. Review sasaran, strategi, dan kinerja saat ini. Sasaran dan tujuan pemasaran, strategi pemasaran, kinerja industri, kinerja dan kinerja terdiri dari perusahaan lain dalam industri yang sama. Review sumber daya saat ini dan akan datang. Poin ini membahas pentingnya sumber daya organisasi seperti uang, sumber daya manusia, dan hubungan dengan anggota dewan serta peranannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menangani kebutuhan baru. Review isu-isu struktural dan budaya saat ini dan akan datang. Poin ini membahas aspek positif dan negatif budaya perusahaan, hubungannya dengan politik dan kekuatan internal, posisinya sebagai badan pengatur, orientasinya, keterlibatannya dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta dampaknya terhadap motivasi karyawan. 2. Struktur dan budaya organisasi. Pentingnya memahami fungsi bisnis dalam organisasi sangatlah penting. Budaya organisasi mempengaruhi kinerja bisnis, menjadikannya posisi ideal bagi bisnis, namun sulit dicapai karena perbedaan individu. B. Analisis lingkungan mikro. Lingkungan eksternal pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah pelaku-pelaku di luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan mencapai sasarannya. Lingkungan mikro terdiri dari konsumen, pesaing, perantara, pemasok, dan publik. Di antara keempat komponen, dua yang paling penting adalah pelanggan dan pesaing. C. Analisis lingkungan pasar global. Analisis terdapat faktor lingkungan yang mempengaruhi bisnis global menunjukkan bahwa perusahaan internasional menghadapi tantangan lingkungan yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan domestik. Ini termasuk faktor-faktor seperti budaya, politik, dan masalah lingkungan. Perusahaan harus
memahami risiko dan resiko masing-masing negara, serta pentingnya kerjasama dan perbedaan antar negara. Hal ini mencakup kebutuhan akan perusahaan multinasional yang beroperasi secara independen dan kebutuhan akan perusahaan global yang beroperasi sebagai pasar tunggal. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.